A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina imma. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada. Kita bersua kembali di dalam channel ini yang mana akan memberikan manfaat-manfaat bagi saudara semua dengan ilmu-ilmu dan ijazah-ijazahan pengetahuan yang secara batin bermanfaat secara universal yang saudara gunakan untuk memberi solusi kehidupan sehari-hari kita dan tentunya untuk bekal dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di dalam pertemuan kali ini, bila saudara merasa selama ini telah bekerja keras dan tak lupa, saudara pun telah berdoa dengan bersusah payah siang malam tiada henti, dengan penuh rajin, istiqomah, tekun, namun apa daya, rezeki keuangan, ekonomi masih saja tersisa atau terasa masih mampet, seret, pailit, dan kembang kempis dalam sehari-harinya. Saat mau masuk ke rumah terasa pikiran stres, terlalu sumpek, terlalu frustasi, dan saat keluar rumah pun terlalu kebingungan dalam mencari nafkah dan rezeki. Nah, hal ini bila terjadi kepada diri kita, maka ada beberapa hal yang perlu saudara curigai di dalam diri kita. Pandangi diri kita, apa yang menghambat ekonomi rezeki ini seret. Perlu saudara pahami bahwa setiap manusia, bahkan seseorang manusia bisa membatalkan ekonomi rezeki padahal sudah menjadi jatahnya. Padahal rezeki tersebut yang akan masuk ke dalam diri kita karena ada problem atau perbuatan yang menghambat rezeki kita tidak jadi masuk ke dalam gerbang badan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, yang perlu saudara pahami yaitu masalahnya ada di sini. Ketika saudara mendengar suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada satu malaikat yang mencatat sekaligus mengamati reaksi yang terjadi pada diri umat Islam. Ketika dia mendengarkan suara azan, yang dicatatan dari para malaikat ini akan menjadi referensi atau menjadi rujukan untuk malaikat Mikail dalam membagi-bagikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam maupun kepada umat manusia pada umumnya. Nah, ketika malaikat melihat kita, saat melihat diri kita tengah berbaring atau enak-enakan tertidur atau santai-santai atau cuek ketika mendengar suara adzan atau lagi asik bekerja seakan acuh tidak acuh, saat mendengar suara adzan berkumandang, maka para malaikat itu akan meyakini, akan melihat kita bahwa saudara tidak membutuhkan rezeki yang kita butuhkan. Saat itu malaikat akan pergi dari kita dengan mencatat, bahwa rezeki ini tidak cocok untuk kita. Padahal kita membutuhkan rezeki tersebut. Karena perbuatan kita cuek dengan suara azan, akhirnya malaikat mengesampingkannya. Nah, dan ada yang kedua dalam membatalkan rezeki adalah ketika kita bangun tidur, kita tidak membuka pintu atau jendela rumah kita. Padahal pagi hari jendela atau pintu itu wajib dibuka. Karena setiap manusia itu dijaga oleh malaikat yang bernama malaikat Zabaniyah. Nah, setelah manusia itu tertidur lelap dengan aman, saat tidur kita dijaga, saat bangun tidur pun, maka malaikat Zabaniyah ini akan keluar dari dirinya atau keluar dari rumahnya dan akan masuk ke dalam rumah kita.
Sebagai contoh, saat kita tertidur, malaikat lain akan menjaga tidur kita. Dan malaikat Zabaniyah akan pergi karena tugasnya sudah selesai. Setelah kita bangun tidur, maka malaikat Zabaniyah akan datang lagi karena tugasnya menjaga saat kita terjaga. Nah, malaikat Zabaniyah akan mendatangi rumah kita dan akan masuk. Ketika kita terjaga dari tidur, ketika sudah bangun tidur dan tidak membuka pintu atau jendela rumah kita, maka malaikat Zabaniyah tersebut akan meyakini bahwa kita tengah tidak menerima tamu atau kita menolak kedatangan mereka. Maka hal ini secara tidak langsung akan tertolaknya malaikat penjaga manusia itu masuk ke rumah kita dan akan sangat menghambat rezeki yang datang ke dalam diri kita. Padahal pagi itu, hari itu, rezeki yang kita butuhkan, yang kita harapkan tidak sampai-sampai. Ternyata permasalahannya ada di sini. Nah, hal ini yang tidak kita pahami tentang penghambat rezeki yang ada di dalam diri kita. Dan ada lagi yang menghambat rezeki kita, ya, yaitu ketika ada nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut namanya, ya, kita cuek, kita tidak menyambut, ya, nama Nabi Muhammad. Contohnya, ketika mendengar sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad, kita tidak menyebut Sallallahu Alaihi, tidak menyebut atau tidak menyambut nama Nabi Muhammad secara lisan, maka hal ini juga menghambat rezeki kita. Padahal malaikat Jibril pun berkata, sesial-sialnya umat Nabi Muhammad adalah tidak menyambut nama Muhammad ketika sholawat dibacakan, ya, kepada kita. Jadi kita merasa cuek waktu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh lisan kita. Nah, contohnya cara menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sebagai berikut. Bila ada yang membacakan Sallallahu Alaihi Muhammad, maka kita jawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sallallahu Alaihi Wasallim. Nah, itu jawaban kita. Hal inilah yang sering kita sepelekan. Padahal rezeki itu akan mengalir di dalam diri kita hari itu. Tapi karena ada yang menghambat, yaitu diri kita, maka rezekinya terganjal. Dan berikutnya adalah yang menghambat rezeki ketika manusia yang tersandung di kakinya dan tangannya, tapi tidak menyebut asma-asma Allah. Contoh, saudara waktu berjalan, saudara waktu mengendarai sepeda motor, atau dimanapun, lalu jatuh, atau tersandung, atau ketika kena kecelakaan atau musibah, namun tidak menyebut asma-asma Allah, justru yang disebut cacian makian. Nah, sebenarnya ketika manusia itu tersandung atau kena musibah di badan, kaki, atau tangannya, maka itu adalah pertanda atau isyarat bahwa dia tengah berada dalam kesulitan ekonomi, kesulitan kerezekian, kesulitan uang, dan sejenisnya. Ketika kita kena bencana, justru yang disebut bukan nama asma Allah, malah dia menerimanya dengan menyebut nama-nama selain daripada asma-asma Allah. Contohnya, kurang ajar, sialan, dan kata-kata kotor lainnya. Karena secara spontan kita akan mengucapkan hal tersebut tanpa kita sadari. Padahal kita sudah diberi musibah kecil, ya. Bahkan kalau musibah besar seperti apa, ya. Nah, hal inilah juga yang akan menghambat rezeki kita. Dan selanjutnya yang menghambat rezeki kita adalah orang yang tidur terlentang atau melintang di depan pintu kamar tidurnya. Itu tidak boleh di depan pintu kita, ya, di depan pintu rumah, ataupun tidur di depan pintu kamar kita. Perbuatan seperti ini akan membuat ekonomi, rezeki, kemujuran
akan patah di tengah jalan, atau rezeki yang akan datang ke tempat kita tidak sampai. Karena apa? Karena terhalang oleh diri kita. Ya, rezeki yang akan masuk rumah kita akan belok karena kita telah melintangi dengan kejadian tidur terlentang kita. Ya, saat zuhur kita terlentang akan membuat rezeki tersebut tidak utuh, dan hanya sedikit saja yang akan masuk kepada kita. Biasanya kalau rezeki kita sedikit yang masuk tidak sesuai harapan, otomatis akan membuat kita kecewa. Nah, para orang-orang tua dahulu telah mengisyaratkan, janganlah engkau tidur di depan pintu atau di belakang pintu. Itu orang-orang tua dahulu sudah mewanti-wanti kepada anak cucunya. Nah, sebaik-baiknya rezeki itu adalah membujur, lalu masuknya dengan cara membujur lurus, sehingga dia bisa berjalan utuh masuk ke rumah kita, masuk ke tubuh kita. Jadi jangan sampai kita tidur di depan pintu agar tidak menghalangi rezeki kita. Dan perbuatan yang menghambat atau membatalkan rezeki yang datang kepada kita, ya, yaitu orang yang sering keluar dari pintu belakang rumahnya, baik itu untuk beraktivitas atau keluar rumah dan sebagainya. Justru bukan ke halaman rumah, sejatinya sudah ada pintu depan untuk keluar. Dia tambah suka sering keluar melalui pintu belakang, maka rezeki itu juga akan mengikuti perilaku dan sikap kita yang sering keluar rumah dari pintu belakang. Maka ekonomi, rezeki, keberuntungan akan sama mengikuti kita, seperti membelanjakan uang pada benda yang tidak tepat atau mubadir. Contoh, saudara punya uang lalu memberikan suatu barang, tapi setelah barang didapatkan, padahal barang itu idaman kita, namun setelah sampai tidak dibutuhkan dan kecewa dengan barang tersebut. Nah, hal inilah dinamakan mubazir. Karena apa? Pada kejadian fisik kita yang sering melakukan hal seperti ini, sering keluar rumah lewat jalur belakang atau pintu belakang, maka kebanyakan ya penghasilannya habis. Contoh, saudara dapat gajian 1 bulan, belum ada 1 bulan habis, tidak tersisa, dan berpikir, uang ini sudah kudapatkan, tapi sisanya tidak ada. Jadi bingung, uangnya sudah kemana saja, uangnya dibelikan apa saja. Justru kita bingung sendiri, padahal baru kemarin memegang uang, baru sekarang kehabisan uang tanpa dia sadari. Akhirnya tutup hutang, gali lubang, dan kekurangan uang sehari-harinya terus berjalan. Karena tanpa kita sadari, justru hal inilah yang akan membuat rezeki kita terhambat. Dan selanjutnya, yang paling inti, yang paling pokok, yang terakhir adalah ketika kita mencuci muka, ketika ada suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi tidak untuk berwudu. Nah, hal ini akan mengakibatkan manusia itu seperti menghina atau meremehkan para malaikat yang tadinya mereka sudah yakin dan senang akan mencatat pahala orang tersebut yang akan mau berwudu. Nah, karena bertepatan dengan suara azan berkumandang, ternyata dia bukan untuk berwudu, tetapi hanya untuk mencuci mukanya saja. Pada kejadian di dunia ini, secara nyata bahwa rezeki orang seperti ini hanya tampak di depan mata saja, lalu membelok ke tetangganya atau ke orang lain. Nah, atau kepada orang-orang yang di dekat kita. Jika kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang Mbah Salim uraikan di atas, maka segeralah kita ubah dalam 1 minggu ini. Saudara akan melihat betapa
rezeki dari Allah sangatlah luar biasa, mengalir deras, melekat ke rumah kita. Nah, silahkan saudara jalani beberapa uraian Mbah Salim di atas, ya. Rubah sedikit demi sedikit. Bila tidak bisa semuanya, satu-satu saja. Siapa tahu dengan hal ini jodoh, rezeki dan sejenisnya akan mengalir tak terbendung tanpa amalan apapun. Hal inilah sejatinya yang menghambat rezeki kita tanpa kita sadari. Semoga saudara menjadi orang kaya dan sukses, ya. Jangan lupa kepada Mbah Salim. Amin amin ya robbal alamin. Silakan diamalkan bagi saudara yang berkenan ingin menjadi orang kaya, barokah dan bermanfaat dunia maupun akhirat dengan ilmu-ilmu yang berkah. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.